Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati seluruh guru besar, senior, dan sejawat, para peserta webinar TAS, Tanya Apa Saja. Saat ini, hari ini sudah mencapai seri TAS yang ke-138 dengan topik FAIR yaitu mengenai Unexplained Fertility. Sebagai narasumber hari ini adalah Dr. Ason Saadi, SPOG Subspesialis FAIR, dan Dr. Sri Ratna, SPOG Subspesialis FAIR, dengan moderator Profesor Dr. Samsul Hadi, SPOG Subspesialis FAIR, yang akan segera bergabung dengan kita di sini. Pertama-tama kami mohon kepada Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Dr. Brahmana Askandar, SPOG Subspesialis Onkologi, untuk dapat membuka acara dan memberikan sambutan. Silakan Dr. Brahmana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesediaan Dr. Ason, Dr. Sri Ratna, dan Prof. Samsul Hadi untuk bersedekah ilmunya selama 1 jam di pagi hari ini. Tidak terasa sudah 138 ya Dr. Pandu ya. Terima kasih saya ucapkan ke semua peserta acara rutin mingguan ini. Mudah-mudahan tidak bosan, topiknya berganti-ganti, tetapi kita perlu refreshing. Kadang-kadang topik yang sudah pernah, tapi kita refreshing lagi. Itulah tugas kita dan kode etik kita sebagai dokter. Terima kasih pada Dr. Pandu, kemudian Dr. Seto, Dr. Tio, dan tim mempersiapkan dari minggu ke minggu, mengkoordinasi bukan sesuatu hal yang mudah. Terima kasih dan apresiasi. Nah, ini nanti mungkin kita akan coba memikirkan dan kita akan infokan bentuk-bentuk, mungkin ada sedikit modifikasi acara-acara tanya apa saja supaya lebih menarik lagi dan lebih diminati lagi. Dan saya terima kasih, minatnya sangat luar biasa, selalu di atas 100 peserta setiap minggunya. Dan sekarang ketambahan acara tiap hari Senin ada publikasi Opjin Surabaya, itu khusus membahas yang sudah terpublish di jurnal internasional maupun jurnal nasional. Kemudian tanya apa saja, sore nanti Ashoki. Lama-lama komputernya sudah di-setel otomatis ya, langsung nyambung begitu ya. Terima kasih sekali lagi. Salam hormat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Dr. Brahmana, di sini kita sudah bergabung bersama kita Dr. Ason dan Dr. Sri Ratna Dwi Ningsih. Selamat pagi Dr. Ason, Dr. Sri Ratna. Pagi, Dr. Pandu. Udah nyampe Surabaya, Dr. Pandu? Sampun dok, tapi izin besok ke Banyuwangi lagi. Ini habis dari Adelaide ya? Ya. Oke. Monggo. Sambil menunggu Prof. Samsul, Dr. Ason, Dr. Sri Ratna, mungkin kalau beliau infonya masih proses bergabung, Prof. Samsul. Sambil menunggu mungkin ada introduction untuk kami, Dr. Ason atau Dr. Sri Ratna, terkait topik hari ini mengenai unexplained infertility. Iya. Baik, mungkin seperti tadi saya sudah ketemuan sama Dr. Sri Ratna. Ya, Dr. Brahmana, terima kasih bisa hadir meluangkan waktunya ini. Sedang tidak di tempat meluangkan waktu. Baik, tentang unexplained fertility, jadi moderatornya semula Prof. Ton, kemudian karena berhalangan jadi diwakili oleh Prof. Samsul, dan kita konfirmasi Prof. Samsul sedang bergabung dengan kita. Untuk itu mungkin kita bisa memulai dulu sebagai introduction ya, Dr. Pandu ya. Mungkin kami persilakan Dr. Ratna ya. Ya. Bisa memaparkan dulu, kami persilakan. Terima kasih, saya izin share screen. Sudah tampak ya screen saya. Jadi hari ini topik tas pagi ini adalah tentang unexplained infertilitas. Jadi kalau dari judulnya unexplained infertilitas berarti ya ketidaksuburan atau kesulitan pasangan itu untuk mendapatkan kehamilan yang belum bisa diketahui penyebabnya. Jadi unexplained infertilitas ini merupakan diagnosis eksklusi. Jadi syaratnya kalau kita mendiagnosis dia unexplained infertilitas, kita harus sudah melakukan pemeriksaan. Minimal kita melakukan pemeriksaan analisis semen, kemudian bagaimana fungsi ovariumnya, bagaimana faktor uterus, ini semua harus normal. Dan kalau kita mengevaluasi faktor tuba, minimal salah satu tubanya normal, baru
Kalau semuanya bagus, kita baru bisa mendiagnosisnya sebagai unexplained infertilitas. Angka kejadiannya sekitar 10 sampai dengan 30% dari populasi pasangan yang infertilitas. Kalau untuk analisis semen, kita sudah tahu bahwa dengan melakukan pemeriksaan analisis sperma, ya ini saya masih mengambil dari WHO 2010, standar normalnya, berapa konsentrasinya, kemudian motilitasnya dan morfologinya, berapa persen dikatakan normal. Kemudian untuk mengetahui fungsi ovarium dikatakan normal atau tidak, kita bisa melihat apakah ada ovulasi yang bisa diketahui dengan yang tepatnya dengan melakukan pemeriksaan kadar hormon progesteron pada pertengahan fase lutea, kadarnya harus lebih dari 3 nanogram per mili, atau kita melihat respon ovarium bisa berdasarkan kadar AMH, jumlah folikel antral, kemudian melakukan pemeriksaan FSH basal. Untuk mengetahui faktor tuba, minimal kita bisa melakukan dengan pemeriksaan HSG, walaupun untuk gold standarnya adalah dengan pemeriksaan laparoskopi. Nah, ini menurut Esri, kapan kita katakan pasien itu unexplained infertilitas jika usia istri kurang dari 40 tahun. Kemudian koitusnya adekuat, dikatakan adekuat minimal seminggu 2 kali. Kemudian faktor female dan faktor male-nya normal. Jadi yang termasuk faktor female kita harus menyingkirkan adanya gangguan di ovarium, tuba, uterus, serviks, dan gangguan di pelvis, misalnya adanya endometriosis atau tidak. Kemudian untuk faktor male, fungsi testisnya normal, kemudian anatomi genitourinarinya juga normal, start ejakulatnya juga normal. Pada pasangan yang unexplained infertilitas itu, mungkin kondisinya benar-benar no abnormality, artinya benar-benar normal. Ya. Tetapi fertilitas ini sangat dipengaruhi oleh usia dari istri. Wanita yang usianya lebih dari 35 tahun, kemungkinan diagnosis unexplained infertilitasnya akan meningkat sebanyak 2 kali. Dan kesuburannya ini juga akan mengalami penurunan dengan bertambahnya faktor usia. Atau bisa saja memang ada penyebab khusus pada pasangan tersebut yang belum bisa teridentifikasi dengan pemeriksaan saat ini. Karena sebagian besar unexplained infertilitas itu berkaitan dengan abnormalitas dari gamet maupun implantasinya. Yang saat ini pemeriksaan ini belum ada untuk mendiagnosis secara tepat adanya kelainan pada gamet atau pada saat implantasi, ini belum ada pemeriksaannya. Ini faktor prognosis yang menentukan kehamilan pada pasangan unexplained fertilitas. Jadi nanti kita melakukan tata laksana itu juga berdasarkan faktor prognosis ini. Dari usia istri, lama dari infertilitasnya, apakah dia pernah mendapatkan terapi infertilitas sebelumnya, bagaimana riwayat kehamilannya, dan hasil analisis dari semen pasangan dari prianya. Sehingga untuk tata laksananya kita bisa membagi 2, apakah kita melakukan expectant management, apakah kita melakukan active management. Kalau expectant management berarti kita menunggu 6 sampai dengan 12 bulan. Karena sekitar 72% wanita atau pasangan itu akan mengalami kehamilan dalam waktu 2 tahun. 40% istrinya akan hamil dalam 3 tahun, dan setelah 5 tahun, durasi pernikahan 5 tahun, angka kehamilannya sekitar 20 sampai dengan 30%. Expectant management ini untuk dengan lama infertilitasnya kurang dari 2 tahun dan mempunyai respon ovarium yang normal. Dan kita melakukan aktif manajemen jika balikannya, jadi usia istrinya sudah 35 tahun dan durasi infertilitasnya sudah lebih dari 3 tahun. Aktif manajemen di sini bisa dilakukan dengan stimulasi ovarium dan inseminasi intrauterin ataupun dengan in vitro fertilisasi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai awal dari diskusi kita nanti tentang unexplained infertilitas. Terima kasih. Baik, Maturnuwun Dr. Sri Ratna. Mungkin Dr. Hasan ada tambahan lagi, Dr. Hasan, terkait unexplained infertility? Iya, sebetulnya saya nggak menambah apa, tapi yang disampaikan Dr. Ratna itu sebetulnya salah satu intisari pada
unexplained infertility, jadi yang terkait dari apa namanya X-ray yang baru yang 2022 itu menyampaikan apa namanya guideline dan apa namanya pemberian arahan pada pengelolaan kasus-kasus yang unexplained infertility. Jadi mungkin saya kira itu Dr. Pandu, mungkin kita lanjutkan dengan langsung tanya apa sajanya saja. Nanti mungkin bisa saya sisipin beberapa slide-slide yang mungkin untuk mendukung dalam penjelasan unexplained infertility. Saya kira itu mungkin Dr. Pandu. Sambil nunggu Prof. Samsul ya. Ya, sambil nunggu Prof. Samsul, beliau masih ada kesulitan join. Baik, Dr. Ason, Dr. Sri Ratna, ini sudah ada pertanyaan sambil kami menghimbau mengimbau pada para peserta kalau misalnya ada pertanyaan bisa dituliskan pada kolom chat. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Dr. Haryana. Ini penanya setia ini. Dr. Haryana Utama, mohon izin bertanya, apakah ada kemungkinan faktor imunologi sperma dan ovum terjadi reaksi penolakan sehingga tidak mungkin terjadi fertilisasi? Beliau mengandaikan seperti kata awam sperma atau ovumnya pilih-pilih. Kasus menarik yang kita mungkin tahu adalah Pasutri, Tuan A, dan Nyonya B menikah lama, tidak hamil-hamil, lalu bercerai, sudah periksa semua kondisi baik, sperma baik, masa tumor negatif. Tuan A lalu menikah dengan Nyonya C, ternyata bisa hamil punya anak. Dan bersama dengan itu pula Nyonya B menikah dengan Tuan D, ternyata juga bisa hamil dan punya anak. Jadi apakah ada ketidakcocokan begitu ya antara faktor imunologi pasangan suami istri? Ya, mohon pendapatnya Dr. Ason, Dr. Sri Ratna. Mungkin Dr. Ason dulu ya. Bisa ditambahin Dr. Sri Ratna. Boleh. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Sri Ratna tadi ya, memang unexplained infertility itu adalah sesuatu yang bersifat apa ya, pemeriksaan dasar. Sehingga biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang infertilitasnya 1 bahkan 2 tahun atau bahkan 6 bulan pada kasus-kasus yang di atas 35 tahun, itu segera diperiksakan. Masalahnya satu, mereka dari pemeriksaan itu tidak dilakukan semuanya. Ya. Sehingga ada 3 PR sebetulnya. Apakah pemeriksaan tadi komplit? Itu tadi. Padahal itu sederhana kalau dari kita, karena di apa namanya, di pasien kita itu banyak yang masih menolak pemeriksaan HSG, ya. Kemudian masih menolak pemeriksaan sperma analisa, dan evaluasi ovarium yang biasanya dilakukan USG transvagina itu sering tertunda. Nah, jadi apakah yang ditanyakan Dr. Haria tadi, apakah mereka betul-betul mengalami screening itu dulu? Jadi komplitnya itu. Nah, itu yang satu landasan. Kemudian yang dua, secara riset sendiri itu tidak terungkap semua bahwasanya dengan adanya komplit ini akan menghasilkan sesuatu yang pasti bisa kehamilannya akan tinggi. Yang ketiga, dari pemeriksaan tadi, apakah secara appropriate, jadi secara baik dia evaluasi analisanya. Kadang kita melihat HSG dengan paten gitu saja, itu sebetulnya masih ada apa namanya rentetannya. Kalau apakah benar tubuhnya tadi berfungsi dan tidaknya. Nah, jadi secara dasar dari pemeriksaan unexplained infertility sendiri itu, kalau kita melihat secara mudah, ya udah pokoknya kalau dia nggak ada 3 ini normal, maka dia dianggap unexplained dan memang sulit. Ya, satu. Kemudian yang kedua, ada kasus yang demikian dihadapkan ini, kemudian menikah dia berhasil dan sebagainya. Nah, ternyata itu yang saya katakan tadi, dari pemeriksaan komplit, dari hasil riset yang dipertimbangkan, dan satu lagi, analisanya apa betul tidak dilanjutkan. Karena di X-ray sendiri, apakah dia harus wajib melakukan laparoskopi itu juga tidak. Hal-hal pemeriksaan sperma analisa, pemeriksaan yang lebih dalam lagi, kalau sperma analisanya normal juga tidak disarankan. Gitu-gitu. Padahal ada hal sesuatu yang sifatnya tadi disampaikan Dr. Haria, kasus imunologi juga terlibat di dalamnya. Jadi kita harus memilah pemeriksaan dasar yang mutlak untuk mendiagnosis unexplained dan kemudian pendalaman-pendalamannya. Ya. Kalau boleh saya izin menyampaikan satu slide, saya share di sini ya. Nah, ini bisa dilihat nih.
Bisa, Dokter Hasan. Ya, jadi di sini nampak bahwasannya kalau kita melihat apakah perlu ditunda dikatakan suatu unexplained infertility itu. Selama tentunya masih ada, kalau dia sudah terkonfirmasi ovulasi, ada tetapinya. Tetapinya apa? Apakah dia bisa melihat sesuatu oosit dan embrio tadi berkualitas baik buruknya tadi, memastikan. Nah, ini perlunya di sana. Jadi ada kadang kalau kita menjawab pasien, "Loh ini kemarin enggak apa-apa, diperiksa enggak apa-apa." Dia begitu dengan menikah lagi gampang terjadi. Yang kedua, apakah dia terbukti tubuhnya paten, ya. Jadi harus diberikan 3 tadi. Tetapi apakah belum tentu fungsinya dia normal? Karena ada infeksi, ada klamidia, ada perlekatan dan sebagainya. Ini salah satu tanda tanya ya pada kasus-kasus unexplained yang perlu pendalaman tadi. Dan yang terakhir, syarat terakhir, sperma yang normal, tetapi potensi pembuahan apakah dapat terpengaruh juga kaitannya dengan akrusum, antisperma antibody, dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya sehingga dikatakan ada tadi disinggung oleh Dr. Ratna tadi tentang expectant management tadi diberikan pada kasus-kasus yang masih tahap garis ini. Garis yang ini normal tadi. Sehingga dengan garis ini yang normal tadi, maka dievaluasi dengan ekspektan apakah mungkin. Kalau masih mungkin kan kita tidak perlu memeriksakan pendalaman yang lebih lanjut. Hal ini yang harus di-KIE kepada pasien itu sendiri. Saya kira demikian, Dokter Pandu. Tuh, Ya. pintas itu ya. Ini ada Prof. Samsul Rabu. Oh iya. Oh iya, Prof. Samsul sudah Rabu. Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi, Prof. Ya, jadi tadi Dokter Hasan rasanya sudah menyampaikan betapa pentingnya bahwa pemeriksaan itu sudah dilengkapi semuanya ya, Dokter Hasan ya. Sebelum memastikan bahwa betul ini adalah suatu unexplained infertility. Tapi sepertinya sepertinya belum menjawab pertanyaan Dokter Hari. Apakah memungkinkan ada ketidakcocokan imunitas antara Pak Sutri ini sehingga pada saat Pak Sutri ini menikah sekian tahun tidak punya anak, kemudian mereka dua cerai dan menikah masing-masing lagi, terus bisa hamil. Apakah ada faktor imunitas berperan di situ? Mungkin Dokter Sidarta bisa menambahkan. Oh, Dokter Hasan, ada tambahan, Dok? Ya, jadi ada satu slide lagi. Nah, intinya sebetulnya, jadi ini yang sehingga kalau tadi Dr. Sidarna sebagai produk depan, ini supaya lebih mantap gitu, lebih masuk satu-satunya yang dari disampaikan Dr. Sidarna tadi. Ternyata ada 4 kondisi umum yang tidak terdiagnosis cenderung disebut sebagai unexplained infertility. Jadi perhatikan di sini ada mild endometriosis yang tidak bisa dideteksi, dia harus laparoskopi, sedangkan SRI melarang untuk mendiagnosis patennya itu. Kemudian adanya subtle tubal paten, jadi tidak kentara antara tuba tadi itu bermasalah. Dari sisi ovarium sendiri terjadi prematur ovarian aging. Jadi proses penuaan tadi menghambatkan kapitasi dan sebagainya, kapasitasnya terganggu. Dan ini yang ditekan Dr. Haria tadi, imunologi infertility sangat berperan di dalamnya terkait dengan keseluruhan tentang reseptivitasnya, tentang oositnya. Jadi ada 3 hal gamet yang meningkat, gamet kualitasnya yang tinggi, dan interaksi gamet dan implantasi itu sangat kental di masalah imunologi. Saya kira ini singgungan untuk imunologi. Terima kasih. Baik, Pak Dokter Hasan. Assalamualaikum, Prof. Samsul, sudah Rabu, Prof. Waalaikumsalam, maaf telat. Iya. Gabungnya angin. Ya, sun. Monggo panjenengan bisa memandu diskusinya, Prof. Samsul. Punten, Prof. Iya, mungkin sementara masih belum ada pertanyaan lagi. Tadi terakhir Prof. Samsul ada pertanyaan dari Dr. Haria mengenai unexplained infertility apakah bisa disebabkan oleh faktor imunitas. Jadi tadi Dr. Sirinatan dan Dr. Hasan menyampaikan bahwa pentingnya melengkapi pemeriksaan terlebih dahulu, pemeriksaan dasar, sebelum memastikan bahwa itu adalah suatu infertilitas yang tidak bisa dijelaskan atau unexplained infertility. Kalau memang semua pemeriksaan dasar sudah dilengkapi, nah mungkin sambil saya bertanya juga nih ke narasumber, itu apakah pemeriksaan dasar itu dilengkapi dalam suatu time window tertentu, begitu Dr. Hasan? Apakah ada jendela waktunya, misalnya harus pemeriksaan dasar itu dalam 1 bulan? Kalau misalnya jaraknya ini, misalnya dari analisa sperma dilakukan pemeriksaan tes patensi tuba 6 bulan, apakah masih bisa disebut
sebagai pemeriksaan dasar itu lengkap gitu. Misalnya, apakah ada jendela waktunya, Dr. Hasan, Dr. Sri Ratna, sambil kita menunggu pertanyaan dari audiens. Iya, monggo Dokter Ratna. Iya. Ya, jadi kalau kita ngomong unexplained infertilitas, tadi syaratnya harus dipenuhi dulu pemeriksaan dasar, baik dari faktor pria maupun faktor wanita. Yang paling sering tidak dilakukan adalah faktor pria. Jadi padahal pemeriksaan sederhana dan cuma satu, analisis sperma atau semen analisis ya. Itu yang sering kali malah kita lewatkan karena kita fokus ke istri, menganggap istri itu merupakan satu-satunya yang hamil, padahal dia tidak bisa hamil kalau tanpa ada faktor sperma. Nah, kalau sudah kita melakukan analisis faktor sperma dan itu memungkinkan untuk terjadinya kehamilan, baru kita mengevaluasi faktor istri. Bisa saja faktor sperma dan faktor pria maupun faktor istri ini kita lakukan secara bersamaan. Misalnya kita melakukan evaluasi apakah faktor ovarium atau fungsi ovariumnya itu juga bagus pada pasien ini dengan melihat apakah ada ovulasi, kemudian apakah cadangan ovariumnya juga masih bagus. Tetapi kalau kita mau melangkah ke evaluasi faktor tuba, kita harus pastikan bahwa faktor spermanya ini cukup atau memenuhi syarat untuk minimal dilakukan inseminasi intrauterin. Karena seringkali kita dapatkan istrinya sudah di HSG, bahkan mungkin sudah di laparoskopi diagnostik ya, bukan operatif, ternyata faktor sperma belum dikerjakan. Dan ternyata begitu dikerjakan faktor spermanya ternyata harus atau mengindikasikan bayi tabung. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini kan sebenarnya harus bisa kita hindarkan. Kita tidak perlu mengevaluasi faktor tuba sebelum ada hasil dari faktor sperma. Dan kalau ditanyakan kalau faktor misalnya HSG sudah dikerjakan 6 bulan, apakah ini masih berlaku? Kalau HSG-nya bagus, paten, dan faktor penyebab infertilitas lainnya juga bagus, setelah 6 bulan tidak terjadi kehamilan, kita disarankan untuk melakukan laparoskopi diagnostik untuk melihat tadi yang dikatakan Dr. Hasan, jangan-jangan ada endometriosis yang mild ya, yang ringan, yang tidak bisa terdeteksi dengan HSG maupun dengan ultrasonografi. Padahal endometriosis itu juga bisa merupakan salah satu penyebab dari infertilitas. Ya, mungkin Dr. Hasan ada tambahan? Cukup? Berarti yang penting Ya, cukup. Beripun Dr. Hasan? Ya, saya kira cukup. Ya, jelas saya kira Dokter Sri Ratna tadi waktu-waktunya tentang 6 bulannya dilakukan, baru pendalaman yang lebih spesifik istilahnya pemeriksaannya tadi. Ini sudah ada pertanyaan lagi Prof. Samsul dari Dr. Cucu di kolom Q&A. Izin saya bacakan ya, Prof. Monggo, silakan. Ya, apakah boleh setiap program hamil yang datang ke praktek langsung direkomendasikan untuk menjalani inseminasi intrauterin untuk yang bukan kandidat IVF? Ya, monggo. Setiap langkah itu harus ada indikasi, syarat, dan kontraindikasi. Jadi kalau pasien itu datang, kita jangan langsung kita melakukan tindakan kalau tidak memenuhi syarat, indikasi, tidak memenuhi indikasi, syarat, dan kontraindikasi. Dokter Ratna tadi bagus banget, yaitu bahwa pemeriksaan sperma itu adalah lini pertama. Meskipun pasien, wah, saya kawin yang lalu anak saya 10. Sekarang anak saya kok enggak ada. Saya jawab, dulu saya muda, rambut saya hitam. Sekarang tua jadi putih. Jadi kata-kata normal, kata-kata sehat itu mempunyai kurun waktu tersendiri. Itu satu. Dan kedua, Dokter Ratna tadi sudah betul bahwa kalau ada infertilitas itu penilaiannya adalah as a couple, berpasangan, bukan 1/1. Jadi tidak ada kata-kata dulu anak saya sudah 10, sekarang kawin lagi masa saya tidak normal. Itu tidak ada kata-kata itu. Itu barangkali tambahan dari saya. Jadi
Jadi harus ABCD-nya harus dikerjakan. Dan Dr. Ason tadi sudah betul bahwa kita harus hati-hati dengan faktor-faktor imunologi. Monggo, barangkali ada pertanyaan lagi, monggo saya hanya nambahi saja, nimbrung aja saya. Maaf saya tadi telat. Ya, Prof. Mungkin Dr. Hasan ada tambahan, Dr. Hasan terkait pertanyaan Dr. Cucu. Ya, baik, terima kasih Dr. Cucu ya. Dr. Cucu di mana, Pak? Di Tangerang ya? Ya. Ya, saya di Tangerang ya. Jadi apakah boleh setiap program hamil tadi datang ke praktek direkomendasikan untuk inseminasi uteri, intrauterin untuk yang bukan kandidat IVF? Jadi karena bahasan kita saat ini unexplained infertility ya, tadi Prof. Samsul sudah menjelaskan tuh ke Dr. Cucu. Jadi kita melakukan tindakan itu harus ada indikasi, syarat, dan tentu kontraindikasinya juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, untuk apa tujuannya dan sebagainya. Karena kita berada saat ini diskusi di unexplained infertility, jadi saya artikan saja pada kasusnya Dr. Cucu ini, kalau saya ada pasien unexplained infertility ke tempat prakteknya Dr. Cucu, apakah saya boleh langsung melakukan inseminasi? Nah, tadi kalau kita mensitir slide-nya Dr. Ratna tadi, sebetulnya inti pengelolaan unexplained infertility itu ada 3 hal sebetulnya. Satu, kita melihat terutama mereka berorientasi usia. Mereka berorientasi usia. Jadi perhatikan pada usia yang kurang dari 35, kemudian ada yang mengelompokkan di 35 sampai 39 dan 40 ke atas. Ada kelompok yang lain lagi, kalau kita lihat berbagai jurnal, kelompoknya kurang dari 40 sampai 35 atau 35 ke bawah, 2 aja. Karena dianggap 40 itu tidak ada yang disebutkan di satu jurnal itu bukan masuk unexplained infertility kalau ke atas. Karena itu semua harus langsung dilakukan tindakan yang sifatnya agresif gitu-gitu. Nah, Dr. Cucu sekali lagi, pada yang usia nanti yang kurang dari 35 tadi, dengan memperhatikan, apalagi Dr. Cucu sudah tahu bagaimana cadangan ovarium dan sebagainya, itu pilihannya di Dr. Ratna tadi, kalau nggak salah nanti mungkin Dr. Ratna nambahin ya, expectant management. Expectant management itu tidak usah tergesa-gesa dengan IVF, gitu. Dan juga pertimbangan lamanya dia fertilitas atau lama kawinnya tadi, bagaimana? Itu. Nah, itu yang sehingga disebutkan di jurnal tadi, antara inseminasi dengan expectant management pada usia yang kurang dari 35, itu perbedaannya nggak jauh persentase signifikansinya. Namun sangat berbeda bila dia sudah mulai inseminasi, ya inseminasi sendiri ya tanpa ovarium stimulasi ya. Itu nggak beda jauh dengan expectant management. Tapi kalau Dr. Cucu ketemu dengan orang di atas 35 tahun itu berbeda. Kita harus mulai meningkatkan waktu durasinya dia sebut antara 25 tahun tadi atau 1 tahun bahkan disebutkan gitu. Itu bervariasi. Artinya diberikan kesempatan karena dianggap 3 pemeriksaan dasar normal tadi untuk dilakukan ekspektan, kemudian inseminasi dengan stimulasi, atau dengan waktu yang sudah ditentukan 1 tahun ke depan, atau bahkan 40 tahun tadi, harus dia ditawarkan untuk IVF. Jadi arah ini yang mendasari pengelolaan untuk pemberian inseminasi atau tidak, gitu. Oh, di Dr. Anam, kalau salah diluruskan. Jadi ada fase ekspektan. Makasih. Dr. Anam menjelaskan lebih lanjut tentang fase ekspektan. Oke. Saya menambahkan sedikit. Dalam penata laksanaan infertilitas modern, itu kita mengenal efektif efisien. Dalam suatu pasangan, satu sama lain
itu kita harus mempertimbangkan kondisi pasangan tersebut. Contoh, pasien yang kalau rumahnya Surabaya, itu kalau saya di Surabaya ya, saya mungkin masih memberi kesempatan step by step pengobatannya. Tapi kalau rumahnya Ambon misalnya, kemudian saya mau melakukan inseminasi, misalkan dikatakan gagal 3-6 kali, baru IVF, maka hal ini tidak efektif untuk orang yang rumahnya Ambon. Jadi kita di dalam perawatan infertilitas modern, kita harus memperhatikan kondisi pasien per pasien. Mana yang paling efektif dan efisien untuk mencapai kehamilan pada pasangan tersebut. Jadi kalau rumahnya Surabaya, mungkin saya masih bisa melakukan inseminasi. Tapi kalau rumahnya Ambon, mungkin saya langsung sebagai melakukan IVF. Jadi dalam penatalasaan modern adalah cara mencapai kehamilan yang paling efektif, efisien untuk pasangan tersebut. Itu harus kita perhatikan. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Ason. Ya, jadi pemeriksaan atau penanganan infertilitas modern itu adalah yang paling efektif, efisien untuk mencapai kehamilan untuk pasangan itu. Termasuk indikasi tadi sosial. Misalkan rumahnya Ambon atau rumahnya mana sajalah. Yang mungkin kalau saya melakukan bolak-balik suruh datang ke Surabaya misalkan, dia akan masalah. Maka saya bisa menawarkan atau memberikan alternatif untuk pengobatan tadi, manajemen tadi. Itu mungkin tambahan dari saya. Jadi penanganan infertilitas modern adalah penanganan yang paling efektif, efisien untuk pasangan tersebut agar segera mendapatkan kehamilan. Itu barangkali Pak Ason, Dr. Ratna. Iya, Prof. Iya, Prof. Iya. Dr. Ratna menambah mungkin? Saya rasa sudah cukup ya. Jadi kita tadi kan membagi apakah dia ekspektatif ataukah dia aktif berdasarkan usia. Tapi faktor lain di luar faktor medis itu juga harus kita perhatikan seperti disampaikan Prof. Samsul tadi. Ternyata kita suruh dia ekspektatif manajemen, rumahnya jauh, dia sudah jauh-jauh dari luar pulau mungkin, sehingga memang kalau memang memungkinkan ya kita lakukan aktif manajemen. Tapi kita berpegangnya terutama pada faktor usia, durasi, respon ovarium. Nah, ini yang kadang kita tidak perhatikan ya, respon ovarium semuanya normal, tapi misalnya pasien ini cadangan ovariumnya sudah sedikit. Nah, berarti ya kita tidak harus ekspektan manajemen meskipun usianya kurang dari 35, kita harus aktif. Jadi kita lihat dari faktor usia istri, lama kawinnya, kemudian respon ovarium dari si istri, itu untuk menentukan apakah kita ekspektan ataupun kita melakukan aktif manajemen. Itu aja, Dr. Hasan tambahnya. Saya setuju sekali dengan statement Dr. Ratna. Kita memikirkan adalah holistik, jangan parsial. Jadi kita memikirkannya adalah holistik. Mungkin saja pasien itu datang pertama kali langsung IVF. Ya, mungkin. Jadi, dan tadi dikatakan, faktor usia itu berdiri sendiri. Faktor usia itu berdiri sendiri. Keluar atau lepas dari faktor infertilitas yang lain. Jadi kalau misalkan umurnya 40 sama umurnya 30, kalau yang 30 mungkin saya masih bisa coba-coba. Tapi kalau 40 jangan coba-coba. Gas minum pause. Jadi faktor umur itu berdiri sendiri. Ya, baik. Ya. Mungkin dilanjutkan ya sedikit. Jadi memang betul, jadi 3 pemeriksaan dasar tadi, perhatikan usia, dan
pada saat evaluasi tentunya ovulasi dan sebagainya, USG transvaginal dan sebagainya, tentunya akan menilai cadangan telur yang sebagai dasar kita apakah meloncat langsung ke tindakan yang lebih tinggi atau ke IVF dan sebagainya. Jadi itu sebagai dasar. Ini ada pertanyaan. Nyun sewu Prof. Samsul, saya bacakan ya. Monggo, monggo. Ya. Jadi dari Dr. Indi Ambang Suryadi, bagaimana menjelaskan ke pasien suami istri menikah tidak punya anak, begitu pisah masing-masing punya anak. Nah, jadi apakah harus pisah dulu kalau Baik, terima kasih. Ini Dr. Indi Ambang. Monggo apa Dr. Ratna, monggo kami silakan Dr. Ratna. Rasanya ini pertanyaan hampir sama dengan Dokter Haria tadi ya. Ya. Lama kawin, ndak hamil-hamil, kemudian setelah pisah masing-masing menikah lagi dan ternyata berhasil hamil dengan pasangannya yang baru masing-masing. Itu sudah disampaikan dengan Dr. Akson tadi bahwa faktor imunologi itu juga mungkin berperan pada pasangan itu. Apakah memang tidak cocok spermanya atau bagaimana? Itu memang ada faktor. Tapi pemeriksaan itu sampai saat ini sepanjang pengetahuan saya, nanti mungkin Dr. Ahsan atau Prof. Samsul yang sudah membaca lebih banyak, belum bisa dilakukan di Indonesia untuk mengetahui apakah ada ketidaksesuaian imunologi, faktor imunologi dari pasangan suami istri. Yang kita bisa lihat sekarang hanya anti-sperm, antibody. Nah, yang lain-lain belum. Nanti ini hampir sama dengan pertanyaan berikutnya Dr. Ahsan dari Dr. Verna ini juga hampir sama. Kalau sudah lama, apakah ada faktor alergi atau incompatibility antara sperma dengan sel telur. Jadi saya rasa ini ada saja kemungkinan itu, karena tadi kan saya sampaikan bahwa untuk dikatakan unexplained infertilitas setelah kita menyingkirkan semua faktor itu normal, bahwa ada kemungkinan dua pada pasangan itu. Memang benar-benar tidak ada abnormalitasnya, yang biasanya lebih banyak pengaruhnya pada faktor usia. Yang kedua, memang ada kelainan yang saat ini kita belum bisa mengevaluasi, karena sebagian besar mungkin kelainannya adalah di gamet dan pada saat plantasi. Demikian Dr. Ahsan, mungkin Dr. Ahsan atau Prof. Samsul menambahkan. Baik, secara gampang mungkin ya, nanti ilustrasi contoh saja, faktornya banyak. Faktor psikologi juga bisa, ya. Faktor imunologi juga bisa. Yang biasa sering terjadi seandainya disebutkan Dr. Ratna, antisperma, antibody tadi pada seseorang yang spermanya diserang oleh dari antibodinya si ibu tadi, maka ini yang menyebabkan kematian sperma banyak sehingga terjadi kegagalan fertilisasi di sana. Sehingga seandainya dia bercerai dengan yang satu dia bisa menerima, maka itu terjadi kehamilan. Itu bisa secara mudahnya demikian. Namun kalau dilihat apakah semua orang asa yang positif itu menyebabkan gangguan ini, tentunya juga tidak juga. Statistik juga menyebutkan juga tidak semua totally antisperma antibody yang positif tadi menyebabkan kesulitan kehamilan. Tapi ada bisa terjadi sesuatu kehamilan. Di sini sesuatu yang bersifat tidak mutlak, sehingga hal ini adalah sesuatu upaya-upaya pemeriksaan tadi dikatakan di ESRI tadi tidak sesuatu yang sangat mutlak harus diperiksakan. Kecuali dia mutlak, contohnya buntu, contohnya tidak ada ovulasi, ya, contohnya dengan sperma yang jelek itu adalah sesuatu yang mutlak. Sehingga dikatakan unexplained tadi, secara globalnya adalah 3 hal dasar tadi, namun pernik-pernik kecilnya tadi akan menyebutkan kausa menyebabkan menghalangi terhadap suatu kehamilan. Maka di jurnal disebutkan sebagai suatu yang subtle, tidak kentara gitu ya, tidak kentara. Apakah ini yang menyebabkan? Terus ada suatu disebutkan sebagai putatif atau suatu dugaan-dugaan. Nah, ini yang menyebabkan pemeriksaan-pemeriksaan tadi terus berkembang dan ini yang ditengarai sebagai kausatif sebagai infertility-nya. Ini demikian ya. Selanjutnya lagi pertanyaan atau Prof. Samsul ada nambah, Prof? Ya, makanya pengobatannya itu as a couple, bukan individu. Jadi kita harus mengobatinya adalah sebagai pasangan. Dan yang mungkin apakah sudah disinggung apa belum, unexplained yang kita evaluasi di Surabaya mungkin sama unexplained yang dievaluasi di perifer jauh itu mungkin berbeda, karena tahapan kapan kita mengatakan unexplained
Dan mungkin apakah sudah disebutkan, kalau kita melakukan unexplained, makanya kita harus ada limit waktu. Kapan kita mengadakan pengobatan itu dikatakan gagal. Dan bisa kita atasi dengan IVF. Kalau perlu dengan intracytoplasmic sperm injection. Itu barangkali. ICSI pun ada dua pemilihan spermanya. Pakai IMSI apa pakai keadaan kualitas sperma yang biasa saja. Itu juga berbeda-beda. Tergantung dari perangkat apa yang kita gunakan. Tambahan saya itu aja Pak Ason. Iya, Bro. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini ada expectant management. Apakah diberikan stimulasi atau induksi ovulasi? Ya. Monggo. Mohon maaf, Prof. Samsul, saya jadi yang baca pertanyaan loh. Saya kecil. Monggo, Bu Ratna. Iya, Iya. monggo. Baik, terima kasih. Tadi untuk expectant management itu yang pertama harus memperbaiki gaya hidup. Jadi terutama di sini menormalkan body mass index, kemudian berhenti merokok, bahkan dikatakan mengurangi kafein, menurunkan stres. Tadi Dr. Asa juga menyebutkan salah satu faktornya mungkin faktor psikologi, stres terus ya dengan pasangannya, sehingga ganti pasangan dia lebih rileks, stresornya turun, dia hamil. Nah, termasuk di sini untuk expectant management dalam memperbaiki gaya hidup adalah menurunkan stres serta diet. Diet untuk wanita misalnya low hypoglycemic index, kemudian diet protein nabati, kemudian untuk prianya yang diet tinggi omega 3. Yang kedua adalah meningkatkan frekuensi senggama 2 kali per minggu. Nah, kalau ditanya tadi apakah stimulasi ovarium itu termasuk ekspektan, itu termasuk aktif manajemen. Dan ternyata ini saya dapat dari konsensus ya dari Canadian Fertility dan Andrology Society, itu ternyata tidak ada bedanya antara pasangan yang dilakukan stimulasi ovarium per oral kemudian dilakukan senggama terjadwal dengan orang yang dilakukan ekspektan manajemen saja. Jadi intinya dikatakan bahwa stimulasi ovarium itu tidak lebih baik dibandingkan dengan ekspektan manajemen. Itu intinya. Tapi kalau misalnya kita melangkah ke aktif manajemen setelah 6-12 bulan ternyata tidak hamil-hamil pasien ini, kita melangkah ke aktif manajemen, first line-nya atau pilihan terapi yang pertama itu justru stimulasi ovarium oral, bukannya injeksi, yang dilanjutkan dengan inseminasi intrauterine. Itu pilihan pertama menurut evidence-based guideline dari Canadian. Itu mungkin Dr. Ason. Iya, baik. Ya. Jadi sekali lagi, sahabat Dokter Cucu ya, untuk yang lain juga, ekspektan itu kadang kita mikirnya itu karena dilihat, wah, kalau saya berikan stimulasi berarti ini lebih baik gitu, daripada dia tidak diberikan apa-apa. Nah, padahal saya tadi sebutkan juga di riset tadi itu pentingnya di situ, angka-angka tadi pentingnya di situ, sehingga secara statistik menyebutkan orang di ekspektan kalau unexplained, memang benar-benar unexplained loh ya, artinya benar-benar itu sudah dicek semua, normal semua loh ini. Itu dia dibuktikan, berarti kalau dia tidak ada gangguan ovulasi, istilahnya kalau Prof. Samsul, apa dilakukan stimulasi. Kecuali dia induksi, kalau saya ngomong induksi berarti dia gangguan ovulasi. Padahal orang unexplained itu tidak ada, ovulasinya juga terjadi bagus. Maka yang disampaikan Dr. tadi saya sepakat, difasilitasi ekspektannya ya, tentang BMI ya, tentang stresnya, tentang asal juga tidak delujur waktunya tadi diperhatikan, waktu tadi diperhatikan, saya harus bagaimana dikaikan ke pasien ya, sehingga dengan ekspektan itu dikendalikan betul, oh ini pas ovulasinya dan sebagainya, silakan berhubungan dan sebagainya. Ini salah satu upaya. Baru langkah kedua tadi aktif, itu dilakukan stimulasi dengan inseminasi, walaupun ada kenaikannya hasilnya tadi pada unexplained tadi tidak banyak. Begitu dia melakukan agresif pada IVF, maka lupa saya, Esri atau Cochrane yang 2007 tadi itu jelas menyebutkan, 2017 itu
naik 7 kali lipat, ya 7 kali lipat keberhasilannya. Jadi pada proses yang sifatnya yang agresif itu dilakukan gitu. Jadi kadang pasien sendiri yang mengajak, bukan kita. Kadang pasien sendiri, wah pengen cepat-cepat dan langsung dia lompat ke IVF. Ini demikian. Namun kita mengerti, kita selaku dokter SPOG memahami sesungguhnya ada loh fase untuk ini, ada fase untuk ini, ada fase untuk di IVF. Malah jangan kebalik-balik. Yang sudah harusnya agresif kita tahan, kita berekspan, ya ini yang jadi masalah. Itu yang jadi pertimbangan. Iya. Monggo Prof Samsul, tambahannya Prof. Jadi betul yang dikatakan Dokter Ratna dan Dokter Ason bahwa kita itu harus diskusi dengan pasien. Kita dibantu dengan sudah dikenal apa belum skor infertility. Pasien ini termasuk kelas ringan, sedang, atau berat. Dari situ kita bisa tahu bahwa waktu itu sangat penting di dalam perawatan infertilitas. Tadi Dokter Ason sudah mengatakan digandoli terus, umurnya saya kata agak dikirim, surai sopopo. Nah, dan oleh karena itu kita harus mempunyai program, kita harus mempunyai rencana, dibantu dengan skor infertilitas, flowchart, dan yang tadi sudah saya katakan, setiap pasangan itu harus kita pikirkan manajemen mana yang paling efektif, efisien untuk cepat segera menjadi hamil. Itu harus kita pikirkan. Termasuk kondisi sosial ekonomi. Rumahnya mana, kemampuannya bagaimana, dan sebagainya. Jadi kita janganlah berpegangan pada satu saja. Baik medis maupun sosial harus kita pikirkan dibantu dengan skor infertilitas tadi. Itu tambahan saya Pak Ason barangkali. Karena perawatan infertilitas yang modern adalah setiap pasangan itu berbeda-beda. Manajemen mana yang memberikan hasil efektif, efisien untuk segera mendapatkan kehamilan. Itu harus dipegang. Makasih. Iya, matur nuwun Prof Samsul. Ini kita bacakan pertanyaan lagi tentang Dokter Cucu juga ini. Dokter Cucu lagi aktif nih ya. Saya kira ini di lapangan juga terjadi nih ya. Saya berpikir untuk inseminasi itu angka keberhasilannya akan lebih tinggi daripada ekspektan manajemen seperti yang saya sampaikan tadi. Karena secara logika sperma start di dalam uterus, bukan start di vagina. Karena saya sering bahkan hampir jarang menemukan sperma yang masuk kriteria 100% normozoospermia. Rata-rata minimal teratospermia. Nah, bagaimana komennya menghadapi kasus ini? Ini kaitannya dengan analisa sperma atau semen analisa. Monggo Dokter Ratna. Ya, sebenarnya inseminasi itu memang membypass faktor serviks ya. Padahal faktor serviks itu hanya menjadi penyebab infertilitas sekitar 5%. Jadi kan kita kalau bicara tentang apa saja sih penyebab infertilitas, bisa dari faktor sperma, dari male faktor, kemudian dari faktor ovarium, dari tuba dan peritoneum, dan faktor uterus, dan serta faktor serviks. Faktor serviks itu hanya menjadi penyebab 5% dari penyebab infertilitas, yang itu bisa ditangani dengan inseminasi intrauterin. Jadi kalau dikatakan apakah memang inseminasi intrauterin ini akan meningkatkan ekspektan manajemen,
Kalau misalnya semua faktor penyebab infertilitas sudah ditangani, kemudian kita juga sudah melakukan expectant management sekitar 6 sampai dengan 12 bulan, ya. Kemudian dari semua faktor misalnya berat badan juga sudah terpenuhi, kemudian kita melakukan inseminasi intrauterine, mungkin tidak salah ya, tapi sebelum kita melangkah ke aktif, mungkin kalau faktor lainnya adalah normal, kita tidak ada salahnya untuk memperbaiki gaya hidup sama yang tadi meningkatkan frekuensi senggama, karena yaitu tadi faktor serviks itu hanya 5% untuk menjadi penyebab infertilitas. Kalau dikatakan yang normozoospermi sedikit, enggak juga ya dokter Tutuk, mungkin pastinya dokter Tutuk ya, dokter Cucuk yang sebagian besar ada faktor dari male, dari faktor dari suaminya, tapi untuk yang normozoospermi ini ada cukup banyak juga yang normal dari faktor male-nya. Ya, ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Zana. Jadi kaitannya, tadi menceritakan Dr. Zana tentang peran inseminasi dalam kenapa kalau unggul dan sebagainya. Saya sepertinya ini ada yang saya tangkap, ada sesuatu yang masih belum mengena apa yang perlu kita sampaikan. Jadi artinya gini, mungkin sejawat semuanya. Jadi kalau dilihat tingkat keberhasilan, ya pasti hampir dikatakan di situ, saya terlepas dari di riset ya, seperti yang saya katakan tadi, istri 2007 bukan 2017 ya, itu IVF itu 7 kali lipat likelihood ratio untuk pregnancy rate-nya akan terjadi baik. Artinya apa? Kalau yang seperti yang disampaikan dari Dr. Cucu, misalnya kita ketemu unexplained, langsung kita IVF, itu pasti angka berhasil, pasti. Ya, nah, yang dimaksudkan penataan pelaksanaan dan pengelolaan yang tepat itu dari guideline tadi adalah itu tadi. Jadi kita memberikan kesempatan untuk expectant management sambil kita mengevaluasi apa-apa pemeriksaan yang subtle tadi, yang putatif tadi, yang kita menduga ada tambahan-tambahannya. Karena kalau memang sesuatu tadi itu tidak terjadi saat diberikan pemeriksaan tadi, ekspektannya tadi itu dengan inseminasi saja tadi, itu angka keberhasilannya sama loh. Jadi artinya kita boleh melakukan itu. Gitu loh. Nah, makanya ini KIE, sekali lagi KIE. Apalagi kita melihat lingkungan kondisi pasien dan sebagainya. Ya, sosial ekonomi yang Prof. Samsul sebut-sebut dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya dasarkan bahwasanya pengelolaan manajemen harus diberikan kesempatan asal pertimbangan usia, pertimbangan BMI, pertimbangan lingkungan pemeriksaan yang subtle tadi itu juga dipertimbangkan. Nah, kecuali tadi yang disampaikan contohnya keputihan dan sebagainya sehingga untuk inseminasi membypass itu tadi lebih unggul, boleh. Karena memiliki alasan itu sehingga kita memberikan terapi lebih cepat untuk melakukan inseminasi lebih awal dalam waktunya tadi. Nah, jadi ini yang tata kelola secara rasional, ya, efektif rasional. Jadi yang Prof biasanya nyebut marem tadi, mudah murah, ya, rasional dan sebagainya tadi. Baik, mungkin Prof Samsul, kami silakan. Semua langkah itu mempunyai indikasi, syarat, dan kontraindikasi. Jadi harus 3 hal itu harus tetap dipegang. Indikasinya apa? Syaratnya termenuhi enggak? Adakah kontraindikasi dan sebagainya. Dan tadi yang kedua ialah tadi dikatakan bahwa penata laksanaan infertilitas modern itu ialah manajemen yang paling efektif, efisien untuk secepatnya mendapatkan kehamilan. Itu harus dipegang. Jadi bukan model dulu. Oh, kelainan ruba dandani sik, kelainan ovarium dandani sik, dandani sik. Bukan satu persatu saya perbaiki, tetapi adalah perbaikan secara komprehensif, secara menyeluruh. Itu harus dipikirkan. Dan tadi yang dikatakan, kita harus memperhatikan waktu dan umur wanita.
Itu aja Pak Ason tambahan saya. Iya, betul. Makasih Prof. Ini Prof ada dari Dr. Ari, alumni kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila pasangan suami istri usia muda baru menikah 5 bulan dengan kondisi fisik dan laboratoriumnya dalam batas normal, ya semoga ini kita artikan sebagai pemeriksaan dasar tadi, infertilitas ya, tapi tidak hamil-hamil. Mungkin saya artikan gitu. Mungkin kalau Dokter Ari nanti saya salah interpretasinya bisa langsung angkat tangan, langsung kita open mic boleh. Kemudian jadi setelah dia periksa 5 bulan tadi, kondisi fisik laboratorium dalam batas normal, tapi tidak hamil-hamil. Apakah intervensi dilaksanakan setelah 1 tahun? Ya. Selama ini disarankan perbaikan gaya hidup dan diet sehat. Terima kasih. Silakan, monggo. Silakan Bu Ratna. Ya, umur istrinya belum disebutkan sama Dokter Ari Widiasa ya. Karena kalau umurnya sudah 35 tahun, kita tidak nunggu 1 tahun untuk definisi infertilitas. 6 bulan sudah harus kita eksplorasi penyebabnya. Tapi kalau memang usianya masih muda, kurang dari 35 tahun, dengan semua faktor yang dikatakan Dokter Ari normal, faktor ovulasi, kemudian tidak ada nyeri haid yang mengarahkan kita ke endometriosis, tidak dari pemeriksaan dalam maupun pemeriksaan ultrasound juga tidak didapatkan masalah di uterusnya, maka kita, kalau menurut saya pribadi, kita bisa menunggu sampai dengan 1 tahun untuk eksplorasi. Nah, tapi kalau usianya 35 tahun, 6 bulan harus kita lakukan eksplorasi untuk mencari penyebab ketidaksuburannya. Makasih, Dr. Hasan. Baik, makasih. Jadi saya garis bawahi kalau usianya lebih dari 35 tahun, kita nggak usah nunggu sampai 1 tahun, 6 bulan pun boleh. Ya. Nah, apakah disalahkan Dok kalau kurang dari 1 tahun diperiksa tadi? Ya sebetulnya tidak ada pemeriksaan dasar fertilitas tadi. Cuman kata-kata dasar infertilitas kan berarti artinya infertilitas 1 tahun. Tapi di 35 tahun itu 6 bulan. Artinya boleh mencuri waktu untuk kebaikan mereka, si pasien datang, dikonfirmasikan keadaannya dan sebagainya, mampu, mau, tidak dilarang untuk melakukan pemeriksaan hal tersebut. Begitu nggih, Prof. Samsul? Saya hanya ingin menambahkan. Timbul pertanyaan buat saya. Kawin sik 5 bulan kok periksa yang apa? Nah, Ya, ini ingin punya putu, Prof. nah, Jadi neneknya segera punya putu. nah, ini harus kita kaji. Ya, dan ini harus kita berikan suatu KIE. Karena lingkungan itu juga sangat mempengaruhi pada kesuburan. Dan kalau saya, ya tadi saya katakan lingkungan. Yang kedua ialah paling-paling saya mengatakan kapan sih wanita itu subur, kapan sih tidak subur. Nah, subur boleh yang sederhana, pakai tanggalan aja. Yang kedua, boleh juga memakai urine, OVA test. Dan yang berikutnya ialah seringkali ya, perawatan kita itu merupakan stres. Perawatan kita itu merupakan stres. Jadi kita tanya dulu, kenapa kok ibu kok bingung sudah pengen punya anak? Apakah ada stres dari luar? Ditarget. Nah, ini hati-hati. Jadi faktor emosional, faktor ketegangan itu sangat besar pengaruhnya. Karena kalau emosinya tinggi lewat poros adrenal akan menyebabkan ACTH naik, androgen naik, dan juga akan menyebabkan fisiologi tubuh akan terganggu, akan menjadi tegang dan sebagainya. Fungsinya jadi jelek. Jadi
kita harus hati-hati, kita melihatnya harus secara komprehensif. Itu aja Pak Son. Iya, baik. Baik, Prof. Waktunya ini jam 11 lebih 2 menit, jadi udah udah lewat ya, Dokter Pandu ya. Jadi mungkin pas sudah 1 jam lebih. Mungkin apa ada yang bisa disampaikan? Saya kira aja ya, close statement ya, yang dari masing-masing narasumber. Mungkin nanti Prof. Samsul sebagai moderatornya, sebagai menutup ini nanti. Kami silakan mungkin Bu Ratna, saya kira close statement-nya, kami silakan. Ya, terima kasih. Jadi mungkin yang kita harus garis bawahi bahwa untuk melakukan tata laksana pada pasangan infertilitas, tadi sudah ditekankan sama Prof. Samsul, bahwa kita menata laksana sebagai pasangan, bukan sebagai individu per individu. Kemudian yang kedua, ada batasan kapan kita harus melakukan manajemen aktif, kapan kita melakukan manajemen ekspektatif, itu tergantung juga tidak hanya dari faktor medis, tetapi juga faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi kenapa pasangan itu harus kita lakukan terapi aktif, walaupun sebenarnya dia masih masuk dalam penata laksanaan secara ekspektatif. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan untuk unexplained infertilitas pagi ini. Makasih Dr. Ahsan, Prof. Samsul. Ya, baik, terima kasih. Kalau tadi dibuka dengan slide, saya mohon izin, saya juga akan nutup dengan slide supaya lebih jelas. Ada 3 slide dasar yang mungkin bisa sebagai meresume semua ini. Jadi pada dasarnya intinya unexplained infertility itu masih penuh dengan tanda tanya di dalamnya karena banyak hal yang tidak bisa terkoreksi dengan baik. Walaupun dengan tanda petik, kalau seandainya kita ketemu 3 hal tadi yang sudah diperiksa, dengan dikatakan negatif, itu insidennya 25 hingga 30%. Namun hal ini kalau didetailkan lagi, itu sebetulnya yang unexplained tadi bisa berkurang, karena ada ketahuan dengan peran laparoskopi dan pemeriksaan kalau ovarium dengan pendetailan pemeriksaan protein lain dan sebagainya. Sehingga 3 hal penting tadi, sudah komplitkah pemeriksaan yang tadi disinggung oleh Prof. Samsul di awal tadi, modern, bahkan semakin modern di tingkat maju, maka semakin juga ada kuat. Apakah evidence base-nya juga secara adekuat dan benar juga menyokong hal itu, dan yang penting lagi menganalisa tafsirnya secara betul terhadap penilaian hasil-hasil tadi. Nah, ini cuma saya suguhkan bahwasanya masih banyak yang sifatnya putatif atau sifatnya yang subtle tadi dari masing-masing organ atau masing-masing pendekatan dari disiplin sudut pandang sampai psikologikal dan sebagainya ini, maka ini masih perlu kita garap pada kasus-kasus yang berada di area normal dan bersifat di ekspektan manajemen mana yang bisa diunggah. Ya. Dan terakhir, manajemen yang disampaikan oleh Bu Ratna tadi ada 2 aja prinsipnya, ekspektan atau aktif hingga bergeser ke arah agresif, ke arah IVF. Dengan kita memperhatikan alur-alur tersebut, maka kita tidak akan menjadi salah dalam pengelolaan, tidak menjadi salah dalam pengelolaan terlalu agresif ataupun terlalu terlalu under ya, terlalu tidak pada tempatnya. Jadi kurang tidak, lebih tidak, sesuatu yang pas. Ini harapan minimal kita mengelola unexplained fertility tadi dengan tepat dan benar. Saya kira itu mungkin Prof. Samsul selaku moderator sebenarnya pada bagian lalu closingnya menambahkan. Ya. Sebagai kalkulator, Pak. Jadi Dr. Ahsan, Dr. Ratna sudah mengutarakan dengan baik, yaitu bahwa intinya setiap pasangan itu mempunyai manajemen yang efektif, efisien, yang sesuai dengan kondisi mereka untuk segera mencapai kehamilan. Setiap individu berbeda-beda. Contoh, misalkan, pasien datang ke saya dari Ambon. Pasien ini dengan PCOS, dengan sperma yang bagus. Maka, kalau secara teoritis, saya obati PCOS-nya, saya melakukan expectant management, kalau umurnya masih muda ya,
dalam limit waktu tertentu tidak berhasil, saya ke IVF. Tapi bayangkan kalau rumahnya Ambon, bolak-balik tak celuk neng Surabaya, saya panggil ke Surabaya, berapa duit? Ini adalah apakah pada tempatnya mereka memilih IVF. Kalau mereka mampu dan sudah kita KIE bahwa IVF itu angka berhasilannya sekian persen, inseminasi sekian persen, expectant sekian persen, maka kalau memang dia memilih IVF, itu benar. Tindakan secara etis betul. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa itu yang paling efektif, efisien secara holistik. Baik sebagai sosial ekonomi maupun sebagai kondisi pasien pada saat itu. Jadi kita memikirkannya adalah secara holistik. Secara modern itu adalah setiap pasangan mempunyai cara yang paling pas untuk pasangan itu untuk segera mendapatkan kehamilan. Itu barangkali Pak Ason, jadi efektif modern itu adalah bisa saja datang pertama kali langsung IVF kalau mereka merasa perlu. Ya, merasa kalau syarat-syaratnya tadi, indikasi syarat dan kontraindikasinya terpenuhi. Itu aja pesan saya. Jadi kita tidak bisa kaku. Kita tidak bisa kaku. Dan betul Pak Ason tadi, mudah, aman, rasional, efektif, efisien, murah. Nah, murah ini relatif. Murah ini relatif. Ya, itu aja pesan saya. Oke, baik, terima kasih. Itu kembali ke Dr. Pandu ya. Terima kasih ya, kita telah mengantar dari FAIR untuk unexplained fertility. Matur nuwun. Baik, matur nuwun narasumber Dr. Ason, Dr. Sri Ratna, dan moderator Prof. Samsul telah menyampaikan materi unexplained infertility dengan sangat gamblang dan sangat jelas. Pesan-pesannya tadi juga sudah di-highlight kembali oleh Yao. Terima kasih juga kepada seluruh peserta setiap atas. Tanya apa saja, berjumpa kembali pada atas edisi berikutnya setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11. Salam sehat, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.